Selamat datang di Rumah Belajar SMP Negeri 3 Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini Budian bisa bertemu lagi dengan anak-anak walaupun secara virtual. Bagaimana kabarnya? Sudah kangen dengan sekolahan? Kangen dengan teman-teman? Pastinya sangat kangen ya. Nah, hari ini Budian akan memberikan materi tentang peminatan dan penjurusan di SMA dan SMK. Tadi sudah absen, sudah sholat duha. Wah, kok pada masih rebahan semua ya? Waduh, gimana ini? Oke, silakan semuanya bangun, berdiri. Kemudian mau melakukan ice breaking biar kita lebih semangat lagi. Kemudian akan dibantu oleh teman-teman Budian, Bu Ayu, Bu Fitri, dan Bu Uli. Ya, sebelum kita mulai ice breakingnya, Budian jelaskan sedikit ya. Jadi, nama ice breakingnya adalah berhitung. Tenang ya, berhitungnya nggak seperti pelajaran matematika. Nanti kalau Budian bilang 1, maka anak-anak menjawab 2. Kalau Budian bilang 2, anak-anak menjawab 3. Gitu ya. Kita coba ya. Oke, udah siap ya? Siap. Nah, saya ulangi lagi ya. Kalau saya bilang 1, jawab 2. Kalau saya bilang 2, jawab 3. Kalau saya bilang 3, jawab 1. Kembali lagi ke 1 ya. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2. 3. Oke, sekarang ada tantangannya ya. Kalau saya bilang 1, jawab 2. Kalau saya bilang 2, maka tepuk 1 kali. Kalau saya bilang 3, jawab 1. Siap? Konsentrasi? Siap. Oke. 1, 2, 2, 3, 1. Oke, tadi kita sudah ice breaking 1, 2, 3. Bisa mengikuti yang dari rumah? Baiklah, semoga bisa mengikuti dan lebih semangat. Sekarang kita masuk materi. Kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita kali ini adalah lulus SMP, MTS mau melanjutkan kemana. Materi ini Budian pilih karena berdasarkan hasil angket kebutuhan materi kelas 9 2 minggu lalu yang Budian posting di Edmodo. Hasil tertingginya adalah anak-anak kelas 9 ingin memahami berbagai macam penjurusan peminatan di SMA, SMK. Nah, tujuannya adalah anak-anak dapat memahami kemampuan, minat, dan bakatnya, sehingga dapat menemukan pilihan studi lanjut atau peminatan dan penjurusan yang tepat di SMA, SMK. Beberapa pilihan sekolah lanjutan setelah lulus SMP, MTS yaitu 1. SMA, Sekolah Menengah Atas. 2. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. 3. MA, Madrasah Aliyah atau MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Juga ada boarding school atau sekolah berasrama. Sudah terpikir mau kemana setelah lulus SMP? Sekarang kita bahas dulu kelompok peminatan atau jurusan di SMA dan MA. Ada 3 ya penjurusan di SMA dan MA. IPA, kemudian IPS,
kemudian bahasa. Di MA pun sama, ada 3 peminatan atau jurusan. Hanya di MA sama seperti di MTS atau MI, lebih banyak mendapatkan pelajaran agama. Nah, kalau anak-anak nanti masuk penjurusan IPA, maka pelajaran wajibnya adalah matematika, biologi, fisika, kimia. Anak-anak akan lebih banyak belajar tentang penguasaan konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak akan belajar tentang alam, tentang bumi, alam semesta, tentang makhluk hidup, ya, kemudian akan banyak observasi IPA, di mana akan terbentuk pola pikir secara ilmiah. Nah, itu yang akan jadi bekal untuk ini ya, penguasaan konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir ilmiah melalui observasi IPA. Yang kedua, jika anak-anak memilih jurusan IPS, maka pelajaran wajibnya adalah sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Anak-anak akan mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial, interaksi manusia dengan manusia yang lain, dengan lingkungannya, dengan lingkungan geografisnya, kemudian mempelajari bagaimana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi. Jika anak-anak memilih jurusan ilmu bahasa dan budaya, maka pelajaran wajibnya adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan antropologi. Bahasa dan sastra asing lainnya ini tergantung di sekolah masing-masing. Ada bahasa dan sastra Jerman, bahasa dan sastra Prancis, Jepang, Mandarin, dan lain sebagainya. Nanti anak-anak akan banyak mempelajari tentang bahasa, tentunya struktur bahasa, menyusun karya tulis, membuat surat, membuat karya sastra, juga mempelajari karya sastra, serta budaya. Sampai sini sudah bisa dipahami. Jadi SMA atau MA ada 3 penjurusan, IPA, IPS, dan bahasa. Lanjut ya. Oke, ini prospek kuliah dan prospek karir. Kalau IPA, prospek kuliah atau studi lanjutnya adalah di bidang ilmu sains, ilmu teknik, kesehatan dan kedokteran, ilmu pertanian, kehutanan, perikanan, ilmu komputer, ilmu pendidikan. Beberapa prospek karirnya adalah bisa menjadi ilmuwan, peneliti bidang IPA, guru, dosen, akademisi di bidang IPA, jadi astronom, jadi insinyur, teknik sipil, industri, mesin, perkapalan, penerbangan, perminyakan, dan lain sebagainya. Jadi arsitek, jadi ahli komputer, jadi dokter, jadi ahli gizi, bidan, perawat, apoteker, polisi, TNI,
tenaga ahli kehutanan, pertanian, kelautan, peternakan, perikanan. Nah, ini cocok sekali nih ya dengan kondisi geografis Indonesia. Banyak hutan, pertanian, kelautan, peternakan, dan perikanan. Nah, cocok itu ya. Kita ke IPS. IPS prospek kuliah atau studi lanjutnya adalah di bidang ilmu ekonomi, ilmu sosial politik, ilmu hukum, psikologi, filsafat, pariwisata, seni desain, pendidikan. Prospek karirnya bisa menjadi ilmuwan atau peneliti bidang ekonomi, akuntan, praktisi asuransi, menjadi konsultan hukum, notaris pengacara, jaksa, jadi psikolog, jadi pustakawan, redaktur pada penerbitan, jadi birokrat, administrator publik, jadi pegawai di lembaga tertinggi dan tinggi negara, pegawai BUMN, BUMD, perbankan, TNI Polri, ahli komputer, dan lain sebagainya. Kalau psikiater ini ke itu ya, IPA, lebih ke IPA, karena seperti dokter. Nah, kalau psikologi bisa dari IPS. Kemudian jurusan bahasa. Jika anak-anak nanti masuk jurusan bahasa, setelah lulus, prospek kuliah atau studi lanjutnya adalah di bidang ilmu bahasa dan sastra, bidang ilmu seni, sosial politik juga bisa, hukum bisa, psikologi, filsafat, seni desain, dan pendidikan. Beberapa prospek karir yang dapat diraih adalah menjadi peneliti, pelaksana bahasa dan sastra, guru dan dosen bahasa dan sastra, ahli bahasa, penerjemah, diplomat ya, diplomat. Oh iya, di prospek kuliah studi lanjutnya itu ada juga hubungan internasional. Ya, itu insya Allah masuk sosial politik. Nah, itu nanti sampai bisa jadi diplomat, bisa menjadi pegawai di instansi pemerintahan Kementerian Luar Negeri. Nah, kedutaan besar. Ya, bisa jadi biro perjalanan wisata, pengamat kebudayaan, redaktur pada penerbitan, pengamat kritikus, atase kebudayaan, pustakawan, penulis naskah, iklan, skenario, penyulis suara, dan lain sebagainya. Ya, kalau kamu suka bahasa asing dan ingin keliling dunia, bisa masuk ke sini. Sudah mulai difikirkan ya, aku di mana ya, kemampuanku di mana, aku ahli di mapel apa, di bidang apa yang aku kuasai, seperti itu. Nah, tadi SMA dan MA. Sekarang kita masuk ke SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Spektrum atau kelompok keahlian peminatan di SMK itu ada 8. Ini masih 4 yang di layar ini ya. 1. Teknologi dan rekayasa. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pariwisata. 4. Seni dan kerajinan. Yang kelima, kesehatan. 6. Perikanan dan kelautan. 7. Agrobisnis dan agroteknologi. 8. Bisnis dan manajemen. Jadi kalau SMA, MA, kelompok peminatan hanya ada 3. Sedangkan di SMK itu ada 8.
Dari 8 spektrum atau bidang studi keahlian di breakdown lagi ya, ada 45 jurusan. Dari 45 jurusan breakdown lagi ada 141 kompetensi keahlian. Wah, sangat banyak ya. Sangat banyak sehingga bisa memenuhi berbagai macam kemampuan, bakat, dan minat anak-anak lulusan SMP, MTS. Ya, bisa sampean baca, pahami perlahan-lahan, dan diidentifikasi, disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri kalian. Teknologi dan rekayasa, ada teknik bangunan, furniture, plumbing dan sanitasi, geomatika, ketenaga listrikan, mesin, pesawat udara, persiapan grafika, instrumentasi industri, teknik industri. Teknik bangunan itu ada banyak ya, itu 1, 2, 3, 4, furniture, plumbing, geomatika ada 3, ketenaga listrikan ada 1, 2, 3, 4, 5, mesin ada 6 kompetensi keahlian nih. Pesawat udara, nah ini ya, pesawat udara. Kereta api ini tidak ada ya, kereta api. Tapi setelah lulus SMK atau SMA di Indonesia itu ada Sekolah Tinggi Perkereta Apian, STIKA, ada di Madiun. Pesawat udara ada, kereta api setelah lulus SMA, SMK, kemudian perkapalan ada. Teknologi tekstil, perminyakan, pertambangan, kimia, otomotif, perkapalan, elektronika. Ya. Jadi mau jadi insinyur perkapalan, insinyur pesawat udara, insinyur kereta api bisa. Dan insinyur-insinyur yang lain. Ini dari SMK ini bisa ya melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan jurusan yang diambil ketika SMK. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, ada teknik komputer dan informatika, ada teknik telekomunikasi dan teknik broadcasting. Ini di bidang pertelevisian, di broadcasting ya. Lalu SMK kesehatan, ada keperawatan dan kefarmasian. Nah, ini bisa juga nanti ke perguruan tinggi, perawat ya, kedokteran gigi juga bisa, kesehatan masyarakat juga bisa. Lalu agrobisnis dan agroteknologi, ini juga ciri khas dari Indonesia ya. Ada agribisnis produksi tanaman, agribisnis produksi ternak, kesehatan hewan, agribisnis hasil pertanian, mekanisasi pertanian, kehutanan. Lulus dari sini bisa membuat wirausaha sendiri nih. Perikanan kelautan juga ciri khas Indonesia. Ada bidang studi keahlian teknologi penangkapan ikan, teknologi dan produksi perikanan budidaya, dan pelayaran. Nah, pelayaran ini belakangan favorit. Yang keenam, bisnis dan manajemen. Ada administrasi, keuangan, tata niaga. Monggo yang suka hitung-hitung uang. Ini juga ada pemasaran, yang suka pemasaran, jual, menawarkan, menjual barang. Yang ketujuh, SMK pariwisata.
Ada kepariwisataan, tata boga, tata kecantikan, tata busana. Sangat lengkap ya SMK ya. Yang suka itu tadi ya suka berhias, ada tata kecantikan. Yang suka masak-memasak ada boga. Ya, masak kue, masak makanan tradisional, internasional. Tata busana, yang suka mendesain baju, menjahit baju, ada tata busana. Sekali lagi identifikasi ya, kemampuan sampean ada di mana. Begitu banyak jurusan di SMK. Nah, dengan spektrum yang terakhir, yang ke-8, seni dan kerajinan. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, desain, dan produksi kriya. Ini juga asli Indonesia. Tarinya, tari tradisional, karawitan, pedalangan. Nah, walaupun sekarang sedang gencar-gencarnya K-pop atau musik-musik lain dari barat ya, TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini masih dibutuhkan generasi muda yang cinta dengan budaya asli Indonesia. Oke. Nah, prospek lulusannya dari semua jurusan tadi ini bisa menjadi tenaga kerja tingkat menengah pada dunia usaha atau dunia industri. Bekerja di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Mampu bekerja mandiri, wirausaha, produktif, kreatif, profesional di bidang keahlian yang dimilikinya. Dan juga bisa melanjutkan studi perguruan tinggi, baik diploma maupun S1 sesuai dengan program studi yang sudah diambil di SMA, K, atau MAK. Tadi sudah kita bahas SMA, MA, SMK, MAK, sekarang ada lagi SMA Negeri Olahraga atau SMANOR. Apa saja jurusannya? Sama seperti di SMA dan MA, IPA, IPS, bahasa. Namun ada cabang ditambah dengan cabang olahraga yang menjadi keahliannya. Ada atletik, judo, pencak silat, karate, taekwondo, gulat, sepak takraw, renang, selam, voli pantai, panjat tebing, sepatu roda, tenis lapangan, tenis meja, dan anggar. Kemudian lihat di Spentika nih, banyak anak yang berprestasi di bidang pencak silat, karate. Sedangkan voli di sini ada voli pantai. Bagaimana? Sudah lumayan mendapatkan pencerahan? Sekali lagi, kelas 9 mulai fokus untuk mengidentifikasi kemampuannya di mana. Ya. Bakatnya di mana, minatnya di mana. Karena setelah lulus SMP, begitu masuk kelas 10, SMA, MA, SMK, MAK, langsung penjurusan. Ya. Ada juga biasanya antara hasil identifikasi diri dengan keinginan orang tua berbeda. Nah, monggo bisa konsultasi dengan Budian atau bisa diskusi sharing dengan orang tua secara baik-baik. Jadi kelas 9 Budian mohon kerjasamanya, berhenti, stop,
bermain sampai larut malam, ngelewong, sepeda motoran, melekan, main game online sampai berlebihan, ya, atau pacaran dan lain sebagainya. Mulai sekarang fokus identifikasi kemampuan, bakat dan minatnya di mana. Oke. BK walaupun musim pandemi, BK masih melayani untuk layanan konseling ya, konsultasi atau curhat. Monggo bisa janjian dulu, bisa bertemu di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan atau bisa japri. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.